Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan kami, we are the lawyers. Ketemu lagi di channel kantor advokat Welevitar Jan Partner. Kawan partner ini. Kawan Tarjan advokat Welevitar Jan. gitu. Iya, channelnya itu mas. Oh, channelnya. Jadi kan bukan di kantor, Oh iya, iya kan? Iya, ya bos. Iya, iya. Iya. Teman-teman, banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin kita akan pilih ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan melalui kolom komentar, tapi ada juga yang tidak bisa karena jawabannya terlalu banyak dan mungkin pertanyaannya saling berkaitan. Ini apa? Langsung ya, jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari teman kita. Dari saudara Teguh Wiono. Teguh Wiono. Ya, Pak Teguh Wiono. Pertanyaannya seperti ini: jikalau debitur berprestasi, di sisi lain kreditur dalam memungut bunga dan denda melanggar undang-undang yakni pasal 1250 junto pasal 1243 dan undang-undang otoritas jasa keuangan. Jadi kita jawab ya dari Pak Teguh Wiono ya. Tak tidak bunyi. Nah, iya. Iya. Jadi pada prinsipnya bunga kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dibagi menjadi dua, yaitu satu bunga yang berdasarkan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, dan yang kedua bunga yang ditentukan di dalam nilai mata uang. Oh, kok nilai sih? Apa itu namanya? Jadi bunga yang telah ditetapkan oleh BI gitu. ya Oleh Bank Indonesia. oleh Bank Indonesia. Kalau yang perjanjian itu tadi kan sudah bisa apa itu namanya? Ada gambaran ya. Kalau sesuai perjanjian apabila si debitur telah melakukan prestasi maka harus membayar bunga sekian. Tapi kalau biasanya bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, suku bunga Bank Indonesia ya, itu biasanya antara lembaga pembiayaan misalnya, atau mungkin perbankan dengan nasabahnya atau konsumennya. Terus Jadi pada intinya kesepakatan itu kan perjanjian ya, perikatan, kesepakatan atau apalah itu ya, kan berlaku 1338 Papa Sum Servanda. Ada apa? tidak ada Bapak. Ya kan. Jadi para pihak boleh menetapkan secara bebas apa isi pasal-pasal dalam perjanjian, tapi ada tapinya. Berlaku juga asas kepatutan, kelayakan, ya kan. Jadi hal-hal yang dianggap wajar itu diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, misal terkait suku bunga, apabila ternyata misalnya suku bunganya itu walaupun diperjanjikan disepakati, diperjanjikan, tapi ternyata itu terlalu tinggi sampai mencekik leher sehingga si debitur ini di kemudian harinya dia mengalami kondisi insih dalam keadaan susah, ya kan, untuk menyelesaikan hutangnya itu dia susah untuk melakukan pembayaran itu. Nah, itu bisa diajukan gugatan. Ya, gugatan perbuatan melawan hukum ya. Ada tambahan? Barangkali? Bagus? Enggak, gue. Tambahan. Nggak ada, oke, nggak ada. Durasinya Pak, ayo Nggak, tambahan. nggak ada, jangan di Dari pasar menangis. dosa nanti. Terus kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini
Yang ini dari Mas Ras triple satu jadi 1111 gitu nama akunnya. Jadi saya singkat ya pertanyaannya, nanti ada pertanyaan di sini, ada kan? Iya kan? Ya, ada kotak-kotaknya. Nanti wajah saya nggak bisa kelihatan, hitam kotak tulisannya. Jangan khawatir, saya nggak akan kelihatan nanti. Katakanlah di sini A tidak memiliki anak kandung dengan si B, maksudnya gimana? Oh, suami istri maksudnya kali ya? Iya, suami istri mungkin. Laki-laki perempuan berumah tangga nggak punya anak kandung, terus ngangkat anak. Iya, jadi A sama B ini kemudian ngangkat anak, dan bagaimana langkah anak angkat tersebut agar mendapatkan keadilan. Sedangkan anak angkat tersebut mengurus si A dan si B hingga meninggal dunia. Jadi pertanyaan seperti itu. Coba ya saya dulu ya. Iya. Bapak dulu. Silakan Pak. Umum. Jadi gini ya. Sesuai dengan ketentuan ini mungkin muslim ya. Mungkin muslim karena tadi ada kalimat berkaitan sama pengadilan agama. Jadi kalau muslim itu tetap kaitannya sama pengadilan agama. Tapi yang ini tadi juga dituangkan notaris. Kalau notaris itu non muslim dalam PAW-nya. PAW itu ahli waris lah, non ahli waris. Jadi gini, pada prinsipnya waris itu adalah kembali ke waris, dan sedangkan anak angkat ini bukan ada hubungan darah, maksudnya ada hubungan kewarisan. Jadi si A dan si B ini sepertinya mempunyai anak kandung, tapi di satu sisi dia juga mengangkat anak secara lisan. Bagaimanakah si anak angkat tersebut untuk supaya bisa meminta haknya karena si anak angkat ini merawat si orang tua angkat ini sampai meninggal. Jadi ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini diperuntukkan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat, atau mungkin antara kakek dengan si cucunya, apabila yang bersangkutan mungkin kakek dengan cucu ini terhalang kewarisan. Jadi hubungan kekerabat tapi di luar hubungan darah, maksudnya seperti itu ya. Jadi dia tidak memperoleh warisan, bukan sebagai ahli waris, tetapi dia bisa mendapatkan haknya, yaitu dengan mengajukan wasiat wajibah. Pengajuannya di mana? Tetap di pengadilan agama. Terus kemudian untuk yang berikutnya, mungkin takarannya berapa untuk si anak angkat tersebut dalam pengajuannya adalah 1/3 dari harta kewarisan. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Jadi intinya kalau dalam hukum Islam ya, anak angkat itu kan tidak punya hak untuk mewarisi ya. Anak angkat, anak diangkat ya. Sudah Pak, sudah. Jadi dalam hukum Islam itu waris itu yang ada kaitannya dengan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, ke samping. Ya. Nah, tapi dalam beberapa hal ya di realita itu ada seorang anak angkat atau orang lain yang tidak ada hubungan darah. Nah, dia itu merawat, ya kan, merawat, terus mengeluarkan bea-bea waktu. Nah, itu dia pun berhak atas sebahagian, tapi istilahnya bukan waris. Tadi wasiat wajibah. Gimana? Wasiat wajibah itu sekarang gini, prinsip wasiat, berarti kita bicara prinsip wasiat. Prinsip wasiat itu kan harus, kalau secara prinsip wasiat adalah diberikan oleh pemberi, ya kan,
semasa hidupnya kepada orang yang dituju. Itu ya itu kalau wasiat, tapi di sini kan wasiat wajibah. Berarti gimana? Hal ini diatur di dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam itu apabila muslim ya dia bisa mengajukan haknya tersebut untuk mendapatkan wasiat wajibah apabila si orang tua angkat ini sudah meninggal. Tanpa harus yang bersangkutan atau pewaris atau orang tua angkat itu membuatkan semasa hidupnya Testamen atau wasiat itu bukan. mana? Posisinya yaitu tadi orang tua angkat tersebut posisinya sudah meninggal dunia. Ya, berarti kan nggak perlu dibuatkan, jadi Tidak dia mengajukan. Tidak, dia mengajukan. Sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ada pertanyaan yang lain? Ada tambahan barangkali? Pak Sandi? Aku kan perjelas tadi wasiat. Iya. Udah. Sudah ya. Pak Agus? Saya hanya lihat saja. Alhamdulillah. Alamin. Pimpin doa Pak Agus itu pun. Tadi itu bagus tuh soal wasiat wajibah itu. Catat ya, wasiat wajibah itu tidak seperti umumnya wasiat ya. Cara pengajuannya bagaimana? Proses prosedurnya itu ya. Kalau wasiat pada umumnya kan secara prinsip si pemberi wasiat dia menunjuk pada yang mau menerima wasiat. Kalau ini enggak, diajukan. Iya, ini undang-undang yang menunjuk nanti. Jadi tapi kita harus mengajukan dulu sepertiga, nanti nilainya sepertiga dari harta warisan. Catat. Para anak kan mau dicatat. Untuk selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya dari Junaidi Juna. Junaidi Juna. Iya sudah. Ini mengenai masak memasak ya. Apa Tidak kok ada. masak? Tidak ada. Tergantung. Saya ada masalah oleh pinjaman online, Pak. Jatuh tempo tapi sudah belum jatuh tempo maksudnya, tapi sudah ngancam-ngancam. Gimana caranya lapornya? Jadi pinjaman online ya. Mungkin Pak Sandi bisa menjelaskan dulu kalau laporan ini terkait dengan laporan administrasi atau mungkin laporan pidana. Ngancem-ngancem bentuknya seperti apa? Ya, kalau sama pinjaman online. Ngancem aja itu bagaimana? Kalau ngancem berarti kan ada dua. Ini ya, utama ya. Mana? Kalau aku pribadi sih nggak suka namanya pinjam online, saya mending kasih bodoh. Iya. Oh iya, nggak pakai bunga, nggak pakai denda. Iya. Pinjam online tuh kan ada namanya legalitas. Ya, legalitas. Jadi badan hukum yang melakukan usaha peminjaman uang secara online itu terdaftar, ada di ininya OJK. Apa namanya institusinya? Wah itu kalau ya. ojk.go ya, government ya .go.id, mana aja namanya, apa aja, siapa aja gitu ya, itu tentang legalitasnya. Apabila ternyata itu tidak terdaftar, maka laporkan tentang legalitasnya, ya kan? Berarti dia nggak sah, Ya. sah. Terus fokus ke ngancemnya ini. Ngancam, Ya. sekarang ngancam. Ngancem. Oh iya, ngancam. Iya. Kan? Enggak, 2 kali aja ngancam. Oh iya, 2 kali, ngancam 2 kali aja. Kalau dalam bahasa hukum pidana terutama ya, pidana khususnya pidana. Yang dimaksud mengancam itu ialah ketika seseorang atau beberapa orang, ya barang siapapun juga, melakukan tindakan pengancaman disertai perbuatan lanjutannya. Jadi misal gini, aku bunuh kamu, nah, aku sambil bawa pisau gitu lah, bawa pisau kejar, nah, itu baru disebut mengancam. Nah, unsurnya terpenuhi Ya. secara pidana kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar ngancam macam, aku bunuh kamu ya, tapi aku sambil makan. Aku bunuh kamu ya, aku makan. Aku bunuh kamu ya, aku tidur. Enggak, bukan ancaman. Aku bunuh kamu ya, tapi enggak. Jadi harus ada ancaman disertai, secara langsung disertai suatu perbuatan yang berkaitan langsung. Jadi semacam kelanjutannya dari apa yang diancamkan itu. Itu kalau pidana. Nah, seandainya ini tidak ada pidananya, mungkin ya mohon maaf ya, mungkin
teman-teman debt collector tersebut mendatangi yang bersangkutan, marah-marah dan sebagainya, ngancem itu mungkin awas kalau nggak bayar kamu, aku akan kejar kamu atau bagaimana kan? Aku akan nikahi kamu. Wah, lain. Itu laporannya di OJK. Di situ ada caranya pengaduan masyarakat ya. Jadi bisa dilaporkan seperti itu di online atau mungkin bisa juga dilaporkan dalam bentuk tulisan Terkait perilaku oknum ya. iya berlaku. Karena memang debt collector itu secara resmi pun ada legalitasnya. Iya, ada legalitasnya, semua itu ada. Kalau nggak ada, ya kita adukan itu tentang legalitasnya. Tapi yang penting jangan utang lah, ngapain utang? Sebentar Kesyukuran lah gitu. fokus ke sana, fokus ke Kadang-kadang sana. kita itu makan teri, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. peraturan OJK itu Iya. sama peraturan Bank Indonesia itu Bener, jangan utang. Mau online mau offline jangan. ada beberapa Kalau meninggal etika tanya, dalam oh, penagihan. oh, Dan gitu. untuk sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener, jangan utang. Aduh. Kita jalan hidup.